Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah berdiri bersama kaum miskin. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Amsal pasal 31 ayat 8-9 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman sekarang sangat mudah bagi kita untuk bersuara demi menuntut hak kita sendiri. Jika pesanan kita salah, kita protes. Jika gaji kita dipotong tanpa alasan, kita marah. Namun, pernahkah kita berpikir, siapa yang akan bersuara untuk mereka yang tidak punya kekuatan untuk protes? Di sekitar kita, ada banyak orang miskin dan lemah yang diperlakukan tidak adil. Namun, mereka hanya bisa diam karena tidak punya uang, kekuasaan, atau kedudukan untuk membela diri. Hari ini, firman Tuhan memanggil kita untuk tidak menutup mata, melainkan berdiri bersama mereka. Ayat ini adalah nasihat dari Ibu Raja Lemuel kepada anaknya. Seorang ibu yang bijak sedang mengingatkan anaknya yang seorang raja bahwa kekuasaan dan jabatan yang ia miliki bukanlah alat untuk memperkaya diri sendiri. Kekuasaan itu diberikan Tuhan agar ia bisa melindungi rakyatnya yang paling lemah. Kata orang yang bisu di sini bukan hanya menunjuk pada orang yang tidak bisa bicara secara fisik, melainkan mereka yang dibungkam oleh keadaan. Mereka adalah kaum miskin, para pekerja kasar, janda, yatim piatu, atau mereka yang tertindas oleh sistem sehingga suara mereka tidak didengar oleh masyarakat. Nasihat "bukalah mulutmu" adalah sebuah perintah aktif. Tuhan ingin umatnya mengambil tindakan nyata, bersuara membela kebenaran, dan memastikan kaum miskin mendapatkan hak keadilan mereka. Mungkin kita bukan seorang raja, pejabat, atau orang kaya raya. Namun, dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini, entah di kantor, di lingkungan tempat tinggal, atau di sekolah, kita pasti memiliki pengaruh. Berdiri bersama kaum miskin berarti kita tidak boleh sekedar diam saat melihat ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita. Misalnya, bersuara membela rekan kerja rendahan seperti petugas kebersihan atau pelayan yang dimarahi tanpa sebab, membayar upah pekerja harian dengan adil tanpa menunda-nundanya, atau membantu menyuarakan hak orang kecil yang sedang ditipu. Iman kita kepada Tuhan tidak hanya dibuktikan dari seberapa rajin kita berdoa, tetapi dari seberapa berani kita membuka mulut dan mengulurkan tangan untuk membela mereka yang lemah dan miskin. Mari kita renungkan sejenak. Selama ini, apakah suara, posisi, dan pengaruh yang Tuhan berikan lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri, atau sudahkah kita menggunakannya untuk membela mereka yang lemah dan miskin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika selama ini kami hanya peduli pada kenyamanan dan hak kami sendiri, sementara kami menutup mata dan telinga terhadap jeritan orang-orang miskin di sekitar kami.
Ya Roh Kudus, berikanlah kami keberanian, jadikanlah kami perpanjangan tangan dan suara-Mu untuk membela mereka yang tertindas dan terabaikan. Mampukan kami untuk mempraktikkan keadilan dan kasih yang sejati setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari.